Dalam konfigurasi kali ini, kami menggunakan perangkat router dan switch. Perangkat pertama yang akan dikonfigurasi adalah router utama. Pertama, tancapkan kabel power pada router, lalu pastikan lampu indikator pada router menyala. Setelah itu, tancapkan kabel UTP pada port 3 di router utama. Lalu, tancapkan juga pada PC. Jangan lupa, tancapkan kabel ISP pada port 1 di router utama. Pastikan lampu indikator pada router menyala. Selanjutnya masuk ke Winbox, klik refresh, lalu tunggu sampai MAC address-nya muncul. Setelah muncul, klik MAC address-nya dan klik connect. Setelah masuk, klik new terminal, ketikkan sysrese dan enter. Lalu ketik Y dan enter. Tunggu sampai tampilannya seperti tampilan awal. Lalu klik cancel, refresh kembali, dan tunggu sampai MAC address-nya muncul kembali. Setelah MAC address-nya muncul, klik MAC address-nya dan klik connect kembali. Lalu klik remove configuration. Lalu klik IP dan pilih DHCP client. Lalu klik plus dan pilih Ether 1 untuk DHCP client, lalu OK. Aktifkan Ether 1 dengan cara klik lalu checklist dan tunggu sampai bound. Lalu klik kembali pada IP, lalu pilih address dan klik plus, lalu tambahkan IP 192.168.30.1/24 untuk Ether 3. Lalu klik OK. Kemudian konfigurasi VLAN-nya dengan cara klik interface, lalu klik pada menu VLAN, klik plus, tambahkan nama untuk VLAN 10. Di sini kita menamai siswa. Isi VLAN ID dengan angka 10, lalu pilih Ether 2 sebagai terang, lalu apply dan OK. Klik plus kembali untuk menambah VLAN 20. Di sini kami menamai guru. Lalu VLAN ID-nya diisi 20 dan pilih Ether 2 sebagai terang juga. Klik apply dan OK. Setelah itu, klik menu interface untuk mengaktifkan WLAN. Untuk menyeting WLAN-nya, klik 2 kali pada menu WLAN, lalu ubah mode ke AP Bridge. Kemudian, ubah SSID. Kami mengubahnya dengan nama uji coba underscore kelompok 7. Klik apply, lalu OK. Untuk menambahkan sandi, klik pada menu wireless, lalu security profile, klik plus, dan beri nama bebas. Di sini kami memberi nama kelompok 7. Kemudian klik pada mode, lalu pilih dynamic key. Lalu checklist keamanan bebas, checklist yang mana saja. Lalu tambahkan sandi. Di sini kami menambahkan sandi 8765431. Lalu klik apply dan OK. Lalu lihat sandinya sudah berhasil dibuat. Klik kembali pada menu wireless, lalu klik 2 kali, lalu ubah security profile-nya ke yang tadi sudah dibuat. Lalu klik apply dan OK. Di sini WLAN-nya sudah berhasil dibuat. Kembali ke address, lalu klik plus, dan isikan IP 192.168.2.1/24. Lalu pilih interface siswa.
Lalu, klik plus kembali dan isikan IP 192.168.7.1/24 dan pilih interface-nya guru. Lalu oke. Klik plus kembali, isikan IP-nya 192.168.40.1/24. Pilih interface-nya WLAN 1. Lalu oke. Lalu klik kembali pada IP, pilih DNS, lalu ketikkan 8.8.8.8 pada server, lalu checklist allow remote request, lalu oke. Lalu klik kembali pada IP, pilih firewall, pilih menu NAT dan klik plus, lalu isikan scarnet pada bagian atas. Lalu pilih Ether 1 di out interface, pilih menu action dan pilih masquerade, lalu klik OK. Klik kembali pada IP, lalu klik DHCP server, pilih DHCP setup, lalu pilih Ether 3 yang tadi sudah dikonfig, lalu klik next sampai selesai, lalu klik OK. Lalu pilih kembali interface siswa, klik next dan ubah range IP-nya menjadi 192.168.2.10 sampai 2.50. Lalu klik next sampai selesai dan klik OK. Klik DHCP setup kembali, lalu pilih guru dan next. Isikan range IP-nya 192.168.7.2 sampai 7.50. Lalu next sampai selesai dan klik OK. Klik DHCP setup kembali, lalu pilih WLAN 1. Klik next dan isikan range IP-nya 40.10 sampai 40.50. Lalu next sampai selesai dan klik OK. Lalu cek ke CMD untuk mengecek ketersambungan internet. Ketikkan perintah ping google.com dan enter. Jika hasilnya TTL, maka terhubung ke internet. Lalu cek ketersambungan WiFi pada HP, lalu sambungkan di SSID-nya uji coba kelompok 7. Masukkan sandi 8765431, lalu oke. Dan ini WiFi-nya sudah terhubung. Cek ketersambungannya dengan membuka YouTube. Di sini WiFi-nya sudah bisa digunakan. Kita coba cek dengan membuka salah satu video. Dan ini videonya sudah bisa berjalan. Jadi terlihat WiFi-nya sudah terhubung dan bisa digunakan. Selanjutnya konfigurasi pada SWOS. Tancapkan kabel UTP yang ada di PC ke Ether 5 di SWOS. Dan cek lampu indikator sampai menyala. Klik kanan pada bola dunia dan klik Network and Internet. Lalu klik Ethernet dan klik Edit pada penetapan IP dan ubah manual Edit IP
dan aktifkan IP PI4. Lalu ketikkan alamat IP yaitu 192.168.88.5. Isi juga MAC subnetnya 255.255.255.0. Lalu simpan. Setelah itu masuk ke Winbox, refresh kembali. Jika sudah muncul MAC address-nya, klik lalu connect. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, masukkan nama pengguna yaitu admin. Lalu klik masuk. Setelah masuk ke tampilannya, klik sistem, lalu reset configuration, dan tunggu sampai tampilan awal kembali. Setelah tampilannya kembali, klik VLAN. Di port 1, di VLAN mode, pilih enable, di VLAN request, pilih only tag, di VLAN header, pilih add if missing. Untuk port 2, di VLAN mode, pilih enable, di VLAN request, pilih only untag, di default VLAN isi 10, di VLAN header, pilih always strip. Untuk port 4, di VLAN mode, pilih enable, di VLAN receive, pilih only untag, di default VLAN ID, ketikkan 20, di VLAN header isi always strip. Lalu apply all. Lalu pilih menu VLANs, klik append, di VLAN ID, ketikkan 10. Untuk port 1, pilih add if missing, di port 2, pilih always strip, di port 3 sampai dengan SVF, pilih not a member. Lalu klik append kembali untuk VLAN 20. Di VLAN ID ketikkan 20, di port 1 pilih add if missing, di port 2 pilih not a member, di port 3 pilih not a member, dan di port 4 pilih always strip. Di port 5 sampai FVF pilih not a member. Lalu apply all. Konfigurasi di kedua perangkat telah selesai. Sekarang masuk ke tahap pengujian. Pertama, pasangkan kabel yang terhubung ke PC ke port 2 di SWAS sebagai VLAN 10. Lalu, pasangkan kabel ISP ke router utama di port 1. Tunjukin lampu ini. Lalu, pasangkan kabel di router utama di port 2, lalu hubungkan ke SWAS Ether 1 sebagai terang. Dan pastikan semua lampu indikatornya menyala. Sebelum masuk ke tahap pengujian, IP yang kita tadi setting di Ethernet harus dikosongkan terlebih dahulu. Masuk kembali ke pengaturan dan klik Ethernet, lalu klik edit pada penetapan IP, dan pada edit pengaturan IP pilih DHCP, lalu simpan. Lalu ke CMD dan perintahkan ping google.com untuk mengecek ketersambungan internet. Jika hasilnya TTL, maka terhubung ke internet. Lalu ketikkan perintah ifconfig untuk mengecek IP VLAN 10. Jika IP yang muncul sama dengan yang kita setting pada VLAN 10, maka konfigurasi VLAN 10 berhasil. Sebelum mengecek VLAN 20, pindahkan terlebih dahulu kabel UTP pada port 4 pada SWAS. Setelah itu, ketikkan ifconfig pada CMD dan enter. Jika IP pada saat dicek dengan yang dikonfigurasi pada VLAN 20 sama, maka konfigurasinya sudah berhasil. Lalu, cek juga keterhubungan internetnya dengan cara ketikkan ping google.com dan enter. Jika hasilnya sama TTL, maka VLAN 20 terhubung ke internet.
Selanjutnya pada pemasangan Rakmon. Yang pertama yaitu memasang kabel patching pada patch panel berjumlah 4 kabel. Kupas kabel kurang lebih 7 cm, lalu rekatkan pada patch panel menggunakan stripper. Lanjutkan secara bergantian dengan kelompoknya sampai kabel berjumlah 4 kabel. Sambil menunggu pemasangan kabel selesai, kita akan memasang komponen pada Rakmon, yaitu memasang wire management dan PDU. Pasang menggunakan baut dan menggunakan obeng agar tidak goyang. Setelah selesai, kita rapihkan kabel router dan switch untuk dirapikan di wire management. Dan jangan lupa untuk merapikan kabel UTP pada wire management agar terlihat rapi. Setelah selesai, pasang juga patch panel pada Rakmon. Setelah terpasang semua, rapihkan kabel-kabel pada wire management.
Jika pemasangan kabel pada wire management telah selesai, remote terlihat rapi dan tersusun dengan benar. Terakhir, tahap pengujian. Pertama-tama, nyalakan terlebih dahulu perangkat PDU, lalu colokkan adapternya, switch dan router, dan pastikan kedua perangkat tersebut menyala. Lalu, pasangkan kabel patching ke router Ether 1, router Ether 2, dan pasangkan juga kabel patch cord ke switch Ether 1 sebagai terang. Switch Ether 1 terhubung ke router Ether 2. Lalu pasangkan juga kabel patch cord ke switch Ether 2 sebagai VLAN 10 dan switch Ether 4 sebagai VLAN 20. Jangan lupa kabel ISP harus terhubung ke kabel patching yang berada di router Ether 1. Dan di sini harus benar-benar dipastikan semua lampu indikatornya menyala. Setelah dipastikan semua lampu indikatornya menyala, lalu tancapkan untuk kabel pilihan 20 ke laptop. Pastikan tertancap dengan benar ke laptop. Lalu ke aplikasi CMD dan ketikkan perintah ifconfig dan enter. Jika hasilnya IP-nya sama dengan yang kita konfigurasi pada pilihan 20, maka konfigurasinya telah berhasil. Lalu ketikkan perintah ifconfig untuk mengecek ketersambungan internet pada pilihan 20. Jika hasilnya TTL, maka pada pilihan 20 tersambung ke internet. Selanjutnya, colokkan kabel untuk pilihan 10 pada laptop. Lalu, ketikkan perintah ping google.com untuk mengecek ketersambungan internet pada pilihan 10. Jika hasilnya TTL, maka pada pilihan 10 sudah tersambung ke internet. Selanjutnya, ketikkan ifconfig untuk melihat IP apakah sama dengan yang dikonfigurasi. Jika hasilnya sama, maka konfigurasi pada pilihan 10 dan 20 sudah selesai.